Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Ya, para Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, salam jumpa, berkah dalam, shalom. Marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan untuk yang menyembahnya, untuk menghormatinya, dan untuk mendengarkan sabdanya. Kita awali dengan membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sabda Tuhan untuk hari ini, hari Senin, tanggal 13 Februari 2023. Dari Injil Markus bab 8 ayat 11 sampai dengan ayat 13. Orang Farisi meminta tanda. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengelola ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita mengenal tanda sebagai apa? Sebagai perbuatan ajaib dari Tuhan. Ya. Setiap mukjizat adalah tanda. Ya, kalau kita menerima suatu bingkisan dari Bapak atau dari Ibu atau dari sahabat, ketika kita ulang tahun, itulah tanda kasih mereka, tanda dukungan mereka kepada kita. Ya, tanda kasih, tanda dukungan. Mukjizat-mukjizat Tuhan adalah juga tanda kasih, sekaligus tanda kuasa ilahi yang hadir di tengah-tengah kita. Orang Farisi meminta suatu tanda. Nah, ini lain lagi ya. Bagi orang-orang Farisi, tanda itu nanti menjadi bukti ya. Misalnya dalam bahasa Jawa itu kita buktekno, ayo bukteke. Ya, kita minta supaya Yesus, orang Farisi minta supaya Yesus membuktikan diri bahwa dia punya kuasa ilahi. Diminta membuat suatu tanda mukjizat. Tapi dasarnya bukan karena mereka percaya. Mereka ingin mencobai Yesus, ya. Maka Yesus tidak mau. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kembali kepada arti daripada tanda, yaitu perbuatan ajaib dari Tuhan yang merupakan tanda kasih Tuhan, tanda kuasa Tuhan yang hadir untuk memberikan bantuan, memberikan pertolongan, melimpahkan rahmat keselamatan kepada umat. Ya, di dalam bacaan Injil dikatakan tanda yang pertama yang dibuat Yesus adalah ketika Yesus membuat mukjizat, memberkati air yang berubah menjadi anggur di Kana di dalam suatu perjamuan perkawinan. Di sana Yesus membuat tandanya yang pertama, ya, tanda yang pertama. Di sanalah kasih Tuhan yang menyelamatkan itu dinampakkan ketika Yesus bersama Bunda Maria itu menyelamatkan keluarga itu dari apa? Dari kekacauan pesta perkawinan. Kalau hal itu kalau Yesus tidak menolong dengan mukjizat memberkati air yang kemudian menjadi anggur dan mencukupi kebutuhan pesta pada waktu itu. Tanda adalah perbuatan ajaib dari Tuhan yang menggambarkan, mengungkapkan kasih ilahi, kebaikan ilahi yang ditujukan kepada umat yang perlu keselamatan. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih,
pada kesempatan ini, marilah kita juga belajar dari sikap orang Farisi yang karena tidak percaya, mereka juga tidak mengalami mukjizat. Karena mereka tidak percaya, maka mereka juga tidak mengalami kelimpahan rahmat Tuhan. Karena mereka tidak percaya, maka karya Tuhan di tengah-tengah kita juga tidak terwujud secara nyata. Semua tindakan ilahi yang disebut tanda menuntut adanya suatu sikap penuh kepercayaan, ya. Suatu sikap penuh kepercayaan. Dan dari bacaan tadi, ketegaran hati manusia menjadikan tanda ajaib apapun itu tidak berguna. Marilah kita membuka hati, karena ketika kita membuka hati pada Tuhan, mempercayakan diri kepada Tuhan, maka yang baik akan terjadi. Kelimpahan rahmat Tuhan itu akan terwujud. Kemurahan Tuhan akan kita rasakan. Dan kita juga dimampukan untuk bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu kita hidup di dalam kelimpahan. Ketika kita hidup di dalam kasih Tuhan, ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan memberi kelimpahan kepada kita. Hidup di dalam kelimpahan, bukan kelimpahan harta, tapi lebih-lebih kelimpahan di dalam rahmat, di dalam kasih Tuhan. Ya mungkin harta juga akan kita terima, tapi itu pun merupakan rahmat, ya. Yang kalau itu menjadi rahmat, kalau harta benda itu kita terima sebagai rahmat, maka juga akan kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk kesejahteraan bersama, untuk kebaikan bersama. Marilah Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita membangun kepercayaan, kita menyerahkan diri pada kehendak Tuhan, kita mempercayai diri pada rencana Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan itu selalu melimpahkan rahmat, kuasa, dan kasih-Nya untuk menyelamatkan kita, untuk menyejahterakan kehidupan kita lewat tanda-tanda yang dihadirkannya di tengah-tengah kehidupan kita sebagai umat Allah. Marilah kita membuka hati bagi kehadiran dan karya Tuhan. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mohon berkat-Mu ya Tuhan untuk kami semua, untuk keluarga kami, untuk karya-karya dan usaha-usaha umat-Mu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang terkasih, selamat berkarya dan Tuhan memberkati.